Ini istimewa buat saya juga nggak nyangka waktu itu saya latihan sempat merinding karena nggak nyangka bisa satu lapangan, apalagi besok kalau bisa main bareng, karena memang itu salah satu cita-cita saya dan akhirnya tercapai. Ya mudah-mudahan besok bisa tercapai. Amin. Amin. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Maman, mungkin di pertandingan terakhir mungkin Mas Maman ada yang mau diceritain, mungkin bisa dikenalin nggak di sebelah ini ada siapa? Ya, langsung aja ya. Di sebelah saya anak saya Muhammad Rafa. Insya Allah besok dikasih pertama diberi kesempatan sama Persija, sama staf pelatih terutama Coach Thomas yang memberi kesempatan. Insya Allah besok akhirnya impian saya bisa yang selama ini saya pengen main bareng sama anak saya, satu tim sama anak saya, dan alhamdulillah besok bisa tercapai insya Allah. Oke, mungkin buat Mas Rafa bisa diceritain bisa umurnya berapa, posisi Mas Rafa apa? Ya kalau Rafa sendiri umur 16 tahun, posisi Rafa center back, bisa main back kanan juga. Main di center back itu terinspirasi dari... Kalau terinspirasi kayaknya enggak sih. Soalnya dulu waktu SSB mainnya di gelandang, sempat main di gelandang. Terus waktu itu sempat ikut turnamen, kebetulan papa sendiri itu yang ubah posisi Rafa jadi center back. Betul. Dulu awal dia latihan di SSB, dia main di depan, di gelandang ke depan, di posisi 8, 9, 10. Karena postur dia besar, sedangkan SSB waktu itu lawannya pemain belakangnya dari kecil, saya naikin dia ke depan, dan ya SSB turnamen kecil tapi top skor ya kan? Yeah. Top skor ya udah saya ituin. Tapi saya melihat perkembangan dia main di posisi 8, 9, 10 itu kayaknya kurang gitu. Saya lihat dari pengalaman saya lihat kok kayaknya anak ini bisa lebih cocoknya di belakang gitu. Jadi ya udah, akhirnya saya coba di belakang dan dia ternyata bisa. Gitu. Oke, mungkin dari Mas Rafa sendiri, kan Mas Rafa ini bisa dibilang baru mulai karir sepak bola. Udah melihat perjalanan dari Papa sendiri belum sih? Maksudnya dia di Liga Indonesia tuh di PSIS seperti apa, di Persib seperti apa, di Persija seperti apa? Kalau perjalanan karir... Tunggu dulu, kamu terinspirasi nggak sama Papa? Atau dari orang lain atau siapa pemain idola kamu? Kamu terinspirasi nggak sama Papa? Maaf ya, kayaknya enggak deh. Soalnya kalau perjalanan karir Papa kayaknya kurang lebih tahu, soalnya kan Papa sering diundang podcast gitu, jadi sering nonton gitu. Sering nonton, Papa juga rajin sering dia nonton podcast. Papa juga sering cerita pas masih di PSIS, terus ke Persib, terus sempat yang cederanya, pengalaman karirnya. Jadi kurang lebih tahu lah. Nah, pas di PSIS, kalau nggak salah Mas Maman pernah jadi pemain terbaik ya? Pemain terbaik. Nah, itu Mas Rafa tahu nggak? Kalau itu tahu pasti. Ada pelajaran nggak yang bisa diambil dari prestasi yang diraih sama Papa? Kalau itu pastinya adalah, soalnya kan kebetulan Papa kan posisinya kan center back, jadi susah juga. Terinspirasi dong. Enggak, kan terinspirasi dong.
Enggak lah, kan terinspirasi kan ke satu orang biasanya. Ya, tapi kan kamu main belakang. Nah enggak, kan Ikutin papa berarti. enggak. Udah terus ya. Kebetulan aja itu. Kebetulan. Kan papa kan posisinya pemain belakang, kalau biasanya kan pemain terbaik kan biasanya dari gelandang, kalau enggak striker. Ya keren aja gitu. Center back bisa dapat. Bener terinspirasi jadi pengen main terbaik lagi. Enggak kan keren, bukan terinspirasi. Tapi menurut Mas Maman, gaya main Rafa mirip gak sama Mas Maman? Sejauh kalau saya di usia dia dulu ya, seusia dia dulu beda. Sekarang tuh lebih apa ya? Udah lebih Megang bola. ya lebih sepak bola ini lebih maju ya sekarang. Dulu saya diajarkan cuma memang teknik dasar, passing, kontrol, dribbling. Sekarang udah seperti kita coba membangun serangan, build up, taktik, strategi, itu udah semuanya di usia Rafa sekarang. Dulu saya belum dapat seperti itu. Jadi perbedaannya dulu main bolanya mungkin dapat bola ke depan, long pass. Istilahnya main jauh-jauh nendang lah kalau pemain belakang dulu ya. Tapi sekarang ini memang udah terstruktur semuanya. Di usia mereka aja, di usia Rafa ini mereka sudah belajar build up, main taktik lah, strateginya seperti apa dia sudah ada. Dulu saya belum ada, jadi saya pikir sangat berbeda ya. Mudah-mudahan sih dengan taktik disatuin sama dikombin sama karakternya dia nih. Karakternya dia mudah-mudahan saya juga punya karakter keras dulu. Saya punya karakter keras, mudah-mudahan dia juga agak sedikit keras karena memang main bola ini butuh kontak fisik. Jadi harus ada benturan, harus ada tabrakan sama lawan dan itu harus punya kekuatan yang bagus, mentalnya juga harus bagus. Mudah-mudahan dia jadi pemain yang berani. Amin. Kalau saya lihat sih ya udah bisa build up-nya, tabrakannya, ototnya udah dapet. Oke. Ini kan kamu mau mulai. Tadi kan saya udah bilang nih kalau Mas Rafa bisa dibilang baru memulai ya. Tapi kan mungkin ada beban nama gak sih? Maksudnya ini anak dari Maman Abdurrahman nih gitu. Jadi mungkin orang-orang ngeliatnya gimana? Kalau dari Rafa pribadi sih, kalau beban itu kayaknya pasti ada ya, soalnya kan papa punya nama besar, jadi orang-orang pasti punya ekspektasi yang besar buat Rafa, pasti bisa ngelanjutin papa. Tapi semua itu Rafa jadiin motivasi aja sih buat bisa ke jenjang yang selanjutnya. Nah, buat Mas Maman, selama pas Rafa masih kecil, Mas Maman selalu mengarahkan diri pemain sepak bola profesional nggak? Ya, ini beruntungnya saya. Saya beruntung banyak teman-teman saya yang cerita bahwa ayo latihan, anaknya diajak latihan tapi tidak ada kemauan gitu. Bukannya tidak ada kemauan tapi memang nggak mau dan dia tidak fashionnya di situ. Saya beruntung karena Rafa, beberapa anak saya juga yang lain, dia main bola tanpa saya suruh, tanpa saya paksa. Mereka main bola aja sendiri. Dan selama saya sampai umur berapa kamu? 12 ya? 12 COVID. Ya, sampai COVID itu saya nggak pernah mengarahkan dia main bola. Tapi dia main bola sendiri, dia nonton bola, dia baca tentang pemain bola, bola luar, bola dalam, mereka tahu. Mereka tahu semua dan akhirnya sampai di COVID itu semuanya nggak boleh keluar kan dari rumah, kita nggak bisa kemana-mana. 3 bulan pertama saya di rumah diem, tapi jenuh nih. Jenuh, akhirnya kita di Semarang ya Pak. Di Semarang ada lapangan basket apa volley ya? Volley, lapangan volley. Latihan Saya latihan di rumah. Itu baru saya latih pertama kali. Usia berapa tuh Pak kamu? 11 ya, 11 lah. Itu baru latihan pertama kali dan iseng-iseng sebenarnya.
Karena dia kan udah main bola, bisa lah nendang bisa, tapi kan belum terarah lah apa segala macam. Akhirnya saya coba latihan di rumah berdua sama adiknya Kianu. Latihan. Akhirnya banyak tuh orang situ yang datang. Ikut Ikut semuanya. Ikut semuanya orang situ sampai akhirnya saya izin Buka sama coaching klinik dong? Hah? Buka coaching klinik? Akhirnya kita setiap pagi ya. Iya, setiap pagi jadi rutin. Setiap pagi kita latihan. Akhirnya datang dan sampai akhirnya karena kan kita nggak boleh berkumpul keramaian. Akhirnya saya bilang sama Pak RT, saya izin lah ya, saya izin. Bagaimana kalau ini saya cuma latihan aja buat anak-anak daripada di rumah diem segala macam. Oh yaudah nggak apa-apa, yaudah saya latihan. Akhirnya tuh ada berapa orang waktu itu ya, sampai kita bikin apa grup ya, grup di puasa kita bikin tim waktu itu di sana. Latihan sampai 20 orang kalau nggak salah deh. Akhirnya latihan kita bisa main. Di situ baru saya pertama kali pegang. Yang paling penting adalah buat saya, mereka tidak saya arahkan, mereka tidak saya paksa untuk bermain bola. Tapi mereka keinginan sendiri. Rafa, Kianu, ada Dava juga waktu itu sempat kemauan sendiri. Nggak ada yang saya suruh. Saya cuma melihat mereka ketika mereka, oh iya nih, mereka serius, baru saya arahkan. Dan saya baru, saya sebenarnya pada saat COVID itu saya pegang mereka, saya sudah punya license, tapi saya belum manfaatin itu. Akhirnya pas saya lihat, oh saya harus arahin mereka. Mereka serius, mereka bener, saya arahin mereka. Akhirnya setelah dari COVID itu kita udah bisa jalan tuh, udah pergi, bisa jalan kemana-mana. Akhirnya saya ke Jakarta. Kita pulang ke rumah di Jakarta, mereka ikut SSB. Tapi sebelum COVID itu, Rafa ini udah sempat SSB di Semarang, tapi ikut turnamen juga ya, tapi ya memang belum terlalu serius, saya belum terlalu mengikuti waktu itu karena masih saya lepasin aja. Akhirnya kesini saya harus arahkan. Tapi sampai sekarang masih ngarahin? Sekarang ngarahin, banyak berantemnya tapi. Kenapa berantemnya? Saya didebat terus sama dia. Bohong. tapi benar, dia ya memang itu ya, kadang kalau orang tua ngasih tahu, waduh, untuk secara ini ya, secara apa, taktik lah, latihan lah, materi latihan lah, itu yang kadang suka didebat sama dia karena mungkin, tapi kalau sama pelatihnya dia takut. Sama pelatihnya dia takut. Karena berarti karena perbedaan pendapat ya kan? Mungkin saya juga gini ya, saya merasa saya sebagai pemain, teman-temannya dia, saya nggak mau, dia anak saya nih, saya harus istimewain. Saya kalau marah, saya marahin semuanya, termasuk dia, termasuk Kianu juga, karena sempat waktu itu contoh latihan di SSB, dia, kamu ngapain ya Pak? yang Papa suruh nggak boleh latihan. pulang, nggak usah latihan, karena dia ngelawan saya, bukan ngelawan ya, apa namanya, ngebantah apa yang saya bilang. Saya suruh pulang, udah pulang, nggak usah ikut latihan. Saya hukum, termasuk adiknya di pertandingan marah-marah juga sama saya, nggak dimainin. Nggak saya mainin pertandingan berikutnya, dia nangis-nangis. Itu mungkin jadi apa ya, jadi beban buat saya, buat ke teman-temannya juga, karena kan saya harus mencontohkan bahwa ini bukan anak di dalam lapangan ya, ini anak saya, tapi kamu harus memberikan sesuatu, memberikan contoh yang baik untuk teman-teman kamu. Dan saya juga harus memberikan contoh bahwa saya nggak ada pilih kasih nih. Saya harus, ketika dia salah, ketika dia harus saya marahin. Saya harus kasih tahu, Jadi itu. Rafa gimana? Apa? Rafa gimana? Ya udah, sama. Hah? Sama gimana? Begitulah. Sama gimana? Gitu udah. Tapi kamu kalau dimarahin, kalau dimarahin di sana, dia selalu itu. Enggak lah. Kalau dimarahin selalu ini apa? Selalu ngelawan dia. Lah kan beda pendapat. Ngedebat. Karena beda dia punya pendapat yang lain. Oke, pertanyaan terakhir. Ini kan
mungkin ya, saya tadi siang coba cari-cari tahu. Itu banyak tokoh sepak bola ayah dan anak Indonesia. Seperti contohnya Ryan Hanan sama Haris Alisburi, Coach Rasiman sama Abimanyu, Coach Jen sama Rizky Sudirman, Ronaldo Kuate, Roberto Kuate, Coach Jackson sama Hugo Samir. Nah itu kan mereka itu mungkin ada satu tim tapi nggak sebagai satu pemain, nggak sama-sama satu sebagai pemain ya, jadi mungkin ada pelatih, pemain gitu kan. Nah ini mungkin besok ini ada kemungkinan Mas Rafa sama Mas Roman tuh main sebagai pemain di satu tim yang sama dalam kompetisi resmi. Nah ini mungkin kalau bener ya, mungkin ini jadi pertama kalinya di Indonesia ayah dan anak main sama-sama. Nah menurut Mas Maman gimana, menurut Mas Rafa gimana? Kalau dari Rafa ya bersyukur lah, alhamdulillah bisa dapat kesempatan ini. Makasih, mau ngucapin makasih juga sama Coach Thomas, sama Coach Pascal, sama staff-staff ya pelatih yang lain udah ngasih kesempatan Rafa buat gabung sama tim senior. Nah kesan-kesannya ya semoga kalau habis debut ini bisa lebih baik lagi lah. Kedepannya bisa dijadiin pengalaman buat selanjutnya. Mas Maman? Biasa aja. Yang pasti seneng banget dari waktu pertama kali disuruh gabung latihan aja saya sudah akhirnya tercapai gitu, bisa latihan bareng di tim yang besar buat saya. Ini istimewa buat saya juga nggak nyangka waktu itu saya latihan sempat merinding karena nggak nyangka bisa satu lapangan, apalagi besok kalau bisa main bareng, kita nggak tahu besok seperti apa. Itu udah sesuatu yang istimewa buat saya. Impian saya, cita-cita saya selama ini sampai di usia sekarang saya masih main bola karena memang itu salah satu cita-cita saya dan akhirnya tercapai. Ya mudah-mudahan besok bisa tercapai. Amin. Yang pasti saya terima kasih sama Persija, sama Coach Thomas, sama semua staf di Persija, karena sama teman-teman juga karena sudah memberikan kesempatan buat kita berdua. Teman-teman juga udah menerima Rafa cukup baik. Mudah-mudahan sih ini menjadi semangat buat Rafa kedepannya bisa lebih jadikan pengalaman ini bahwa di tim senior di profesional tuh seperti ini, bercandanya seperti ini, latihannya seperti ini. Jadi ya harus siap mentalnya, wawasan sepak bolanya, pemahaman taktik, strategi itu harus cepat diterima. Insya Allah mudah-mudahan kalau memang rezeki momennya pas. Gus Thomas, terima kasih akan memberikan sesuatu buat saya. Luar biasa, terima kasih banyak buat Gus Thomas dan staf semuanya, sama Persija juga. Itu aja, mudah-mudahan semuanya tercapai besok cita-cita saya. Amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Abdurrahman. Saya Rafa Abdurrahman. Gue Persija. Gue champion.